Halo guys, Faris di sini dan kali ini kita akan rakit PC AMD Ryzen 5000 series guys, yaitu Ryzen 9 5900X. Kelihatan kan nggak? Gua agak jauh dari kamera guys. Mungkin video konten rakit PC kali ini akan menjadi video terpanjang di channel saya karena kita akan ngerekam dari awal perakitan sampai jadi nantinya guys. So buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, semoga kalian bisa ngerakit PC sendiri guys. Jadi nggak usah minta jasa-jasa rakit lagi, karena kalau ngerakit PC juga ada kebanggaan sendiri guys kalau misalkan jadi. Lebih asik lah pokoknya. Oke, kita langsung ngerapin barang-barangnya dan kita akan rakit sekarang. Oke, yang pertama kalian harus lakuin adalah keluarin casingnya dulu dari dusnya guys, karena kalau kalian rakit PC apalagi pertama kali rakit pastinya bakalan berantakan guys. Dan ini mendingan kita keluarin dulu biar nanti pada saat kita sudah selesai nyatuin komponennya ke dalam motherboard, kita tinggal pasang aja ke casingnya. Oke, untuk motherboard yang kita gunakan pada rakit PC kali ini adalah ASRock X570 Taichi. Ini udah termasuk chipset terbaru dan tertinggi sih guys saat ini. Sudah support sampai AMD Ryzen 5000 series, alias Ryzen seri terbaru lah. Kita langsung buka aja. Oh, ini kemasannya mewah banget ya. Di sini kita udah mendapatkan ASRock High Performance Antenna, alias ini tuh Wi-Fi 6 guys. Ini udah Wi-Fi 6 802.11ax. Jadi udah kenceng banget bandwidthnya. Kalau kita main game secara wireless, ya nggak menggunakan kabelan, udah lancar lah pakai ini. Dan kita juga udah nggak perlu ribet-ribet lagi beli antena Wi-Fi guys di motherboard ini. Oke, ini dia ukurannya lumayan besar ya. Ini ukurannya ATX. Jadi kalau misalkan kalian beli motherboard kayak gini, jangan beli casing MATX guys. Beli casing yang ukurannya support ATX. Cara membedakannya mudah ya. Pokoknya ukurannya besar dan jumlah PCIe slotnya itu nggak cuma satu. Sebenarnya ada lagi sih perbedaan detail-detail lainnya, cuman kalian bisa baca sendirilah di internet. Di sini juga ada kaset drivernya. Kita taruh dulu boxnya, pelan-pelan aja guys, santuy tapi pasti. Oke, di bawah ada apa nih? Nah, di sini ada manual book dan harusnya ada stiker guys. Stikernya mana nih? Ini manual booknya ya, kitab bukunya itu tebel banget. Sorry tadi nggak kelihatan. Kita geser dulu takut ketiban. Ini kitabnya, kartu garansi 3 tahun. Guide lagi. Lalu ada kabel-kabel dan lain-lain, ada banyak lah guys. Kalian bisa baca sendiri di manual booknya karena gue juga nggak hafal. Ini kalau dilihat satu-satu harus dilihat lagi di manual booknya ini apaan guys. Tapi ini yang gue tahu guys, dari bentuk seperti ini kayaknya buat antena deh. Sebentar. Ini harusnya pasangnya seperti ini ya. Gimana? Sudah rapi, lalu kita lanjut ke prosesor AMD Ryzen 9 5900X. Wah, ini penasaran ya performanya bakalan seperti apa. Pastinya kenceng banget sih guys. Ini udah seri high-end nya lah. Ini sebenarnya posisi kameranya agak ngalangin sih. Oke, ini kita ambil. Dan pada saat pemasangan sebisa mungkin jangan sentuh bagian belakang dari prosesor ini guys. Pegangnya seperti ini aja. Lalu kita pasang. Oke, di sini tandanya ada di sebelah sini, di bawah sini. Berarti tinggal kita taruh sini.
Ini kalian gak usah khawatir kalau misalkan pasangnya itu terbalik, dia biasanya nggak akan masuk ke dalam guys, nggak ngeklop gitu nih. Kalian rasakan sendiri ya. Ini kalau naruhnya salah seperti ini guys, dia kayak nggak mau masuk ke dalam tuh, kayak ngeganjel gitu. Dan kalau misalkan kalian masukinnya bener, dia akan seperti ngepas gitu guys. Tinggal kita kencangkan aja. Nah, kita bisa selanjutnya pasang pendinginnya terlebih dahulu, CPU cooler. Dan kali ini kita menggunakan PC cooler GI X4S. Ini termasuk CPU cooler yang budget banget ya, karena dengan harga yang cukup murah yaitu 200 ribuan, kita sudah mendapatkan 4 heat pipes nih, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Warning, ini langsung kita copot aja karena bahaya juga kalau plastiknya di sini, nanti plastiknya bisa meleleh. Oke, ini kita quick review dulu ya. Ini yang pertama-tama ada 4 heat pipes. Di bagian sini heat pipesnya itu datar dan tidak ada rongganya guys. Ada dikit sih, ada dikit cuman nggak terlalu besar. Jadi pokoknya ini udah bisa menyerap panas dengan baik lah. Untuk harga 200 ribuan bisa dibilang ini worth it. Nanti kita akan tes ya, apakah ini bisa mendinginkan AMD Ryzen 9 atau enggak. Sebenarnya agak pincang sih kalau kita pakai prosesor 10 juta dengan cooler yang harganya 200 ribuan itu sebenarnya agak pincang guys. Di sini kita udah mendapatkan satu buah fan untuk CPU coolernya. Jadi sebenarnya ini bisa dipasang 2 fan, cuman karena kita dapatnya gratis cuman 1, nanti kita bakalan harus beli lagi sendiri guys di sebelah sini. Beli fan kayak gini paling harganya 30 ribuan itu. Oke, ini di dalamnya kita sudah dapat banyak kelengkapan. Ini udah bisa kita pasang untuk AMD maupun Intel guys. Tapi sebelum lanjut, kita lihat dulu di bagian buku manualnya ya. Ini sebenarnya bukan buku manual sih, ini selembaran manual. Oke, di sini ada jumlah kelengkapannya yang ada di sini, komponen-komponennya, dan di sebelah sini itu tutorial pemasangan guys untuk AMD maupun Intel. Sini yang sebelah sini AMD, yang sebelah sini Intel. Nah, karena kita menggunakan motherboard AMD, kita hanya fokus di bagian sini aja guys. Oke, kita baca dulu sebentar. Oke. Di sini kita juga mendapatkan thermal paste. Jadi kita nggak usah beli thermal paste lagi guys, karena emang rata-rata kalau misalkan kita beli CPU cooler kita udah mendapatkan thermal paste. Emang thermal paste-nya nggak mesti dikasih yang bagus, cuman setidaknya udah bisa dipakai lah. Dan di sini juga enaknya udah dilabelin di bagian kelengkapannya nih guys. Nah, di sini udah ada tulisan Intel nih, ada tulisan Intel brackets. Kita biarkan saja karena kita nggak menggunakan Intel pada rakit PC kali ini. Oke, di sini saya menemukan AMD bracket guys. Nih, kalian bisa lihat di sini ada tulisan AMD bracket. Berarti kita langsung fokus aja ke bagian sini guys. Kita siapkan dulu. Oke, sip. Langsung aja ini kita pasang ke CPU coolernya. Kita pastikan kencang guys pasangnya. Nah, jadi pastikan kalian masangnya seperti ini guys. Nih.
Ini juga. Oke, ini udah jadi, udah bisa berdiri. Selanjutnya kita bersihkan dulu biar nggak kotor gitu, nggak enak. Ini juga kalau dipegang kayak ada kotoran gimana gitu guys. Oke, udah selesai. Kita tinggal tuangin aja pastanya guys, lalu kita tuangkan ke prosesornya. Sudah selesai. Lalu selanjutnya kita lepas bracket bawaan motherboard. Kita akan pakai bracket dari PC Cooler GI X4S ini. Oke guys, sorry tadi ada kendala sedikit, kameranya mati. Kita lanjutin dulu perjuangan kita untuk masang prosesor ini guys. Kalau gua sih lebih ke arah ini, kita pasang dulu ini setengah kenceng baut-bautnya. Nah, pas sudah setengah kenceng baru kita kencengin beneran guys. Oke, ini sudah kencang. Kalau misalkan udah kencang sih harusnya udah aman guys kalau kita pegang kayak gini. Cuma pelan-pelan aja. Ya udah kencang ini guys. Kita make sure dulu apakah benar-benar udah kencang ya. Takutnya ntar kendor malah jatuh, bahaya guys. Oke, udah kencang semua. Kita put back ke sini. Sebenarnya bagusnya sih kita kalau mau masang sesuatu ke motherboard pakai permukaan yang halus, tapi jangan terlalu empuk. Karena kalau terlalu empuk nanti pas kita pasang-pasang itu kayak goyang-goyang motherboardnya guys. Oke, next step kita pasang fan-nya dulu guys, baru kita pasang RAM dan lain-lain. Ini kita sangkutin dulu ke sini. Ini kamera saya agak ngalangin sih untuk melihat sesuatu guys. Soalnya ini kameranya persis depan komuk kalau kalian mau tahu. Oke, ini udah, kita langsung sangkutin ke sini. Dia emang metodenya itu nyangkutin doang sih guys. Oke, kode lurus kita sangkutin aja nih. Udah, yang kanannya udah. Nah, kalau kalian mau lihat sangkutinnya seperti apa guys. Oke, setelah itu kita langsung colok aja guys kipasnya ke sebelah sini. Ini kita paskan dulu, taruh sini, lalu tekan dikit, nggak usah terlalu kencang, tekan dikit aja udah selesai. Udah kayak gini aja. Oke, karena tadi kita dapat sesuatu ya buat nyangkutin kabelnya, kita bisa rapihin dikit guys. Nih, kita tadi mendapatkan benda seperti ini buat ngerapetin ini aja sih guys nih, jadi lebih rapi gitu. Nah, kalau seperti ini sudah lebih rapi. Kalau sebenarnya kita nanti pakai kabel tie aja sih, nggak begini sih, nggak terlalu kencang soalnya. Selanjutnya kita pasang RAM DDR4. Di sini kita menggunakan Team Group Elite Plus DDR4 3200 MHz. Sebenarnya ini versi ekonomisnya, kalian bisa menggunakan Vulkan Z kalau misalkan doyan overclock, karena perbedaannya itu di bagian atasnya aja sih, karena dia ada heatsink yang lebih wah gitu. Oke, kita gunting di sini, ada gambarnya, kita suruh gunting di sini, kita coba aja guys. Nah, ini dia RAM-nya guys. Gue milih yang warna gold sih. Sebenarnya ada dua warna, gold sama red. Ini gold bakalan lebih asik sih, soalnya warnanya lebih nyambung sama motherboard ini. Di sini ada kartu garansi
Dan ini RAM-nya. Wih, cakep banget ya. Nanti kita akan benchmark RAM-nya guys. Mantep banget. Ini kita langsung pasang aja di sebelah sini. Pasang RAM itu sangatlah mudah karena tinggal colok langsung jadi. Gue mau coba pasang sebelah sini aja guys. Oke, jangan sampai kebalik masangnya. Pertama perhatikan dulu node-nya ada di sebelah sini. Kita paskan di motherboardnya. Ini cukup terang nggak sih? Emang agak keras masukin, yang gak usah panik, tinggal kita dorong dikit aja dia udah masuk guys. Oke, ini kalau udah kayak gini udah kencang, kita selanjutnya pasang SSD. Ini dia SSD nya, dan lagi-lagi kita menggunakan SSD dari Midas Force karena sekalian mau nyoba. Ini SSD nya unik karena harganya cuma 200.000 guys. Menurut kalian bagaimana? Coba ya, udah pakai cooler 200.000, pakai SSD nya 200.000 juga lagi. Oke, sip. Bentukannya seperti ini. M2 SATA ya bentuknya. Jadi keenakan dari M2 itu lebih simple masangnya guys dibandingkan SATA yang 2,5 inci. Di sini kita harus bongkar dulu armornya. Kita bongkar dulu armornya menggunakan sekrup bawaan dari ASRock ya. Di sini ada 3, 1, 2, dan 3 sebelah sini. Setelah itu kalian angkat perlahan-lahan guys, perlahan-lahan aja. Nah, wah di sini udah canggih banget sih guys. Berarti ini heatsink ya. Di sini soalnya ada kipasnya guys. Ini buat nangkep panas yang dihasilkan dari M2, lalu dibuang sama fan kecil di sini. Ini udah keren sih. Motherboardnya udah overclockable banget guys. Jadi kita langsung aja pasang Midas Force-nya. Kita pasang di sebelah sini aja guys. Jadi jangan sampai terbalik. Oke, setelah ditekan kita langsung pasang bautnya guys. Ini bautnya gue beli lagi ya. Ini bautnya kalau nggak salah nambah 3.000 rupiah gitu. Ini nggak free include di paket pembelian Midas Force-nya. Oke, sudah terpasang. Kita tinggal pasang lagi heatsink yang keren ini. Oke, selesai. Ini sebenarnya kita pasang motherboardnya ke casing setelah ini, karena kita udah selesai step awalnya memasang memori dan prosesor. Setelah itu kita pasang motherboardnya ke casing, baru kita pasang VGA nya guys. Cuman sebelum kita lanjut ke situ, gue mau unjukin sesuatu. Gue mau unjukin bahwa kita akan pasang Radeon 5600 XT. Nah, untuk cara pemasangannya seperti ini guys. Kita dorong dulu, unboxing, dan ini dia. Asik banget ya. Sip. Dan ini plastik dari kemasan Sapphire Radeon 5600 XT ini juga udah lumayan keren karena ini dapat memantulkan panas ya. Jadi kalau misalkan saat perjalanan kena panas, dia akan aman gitu, panas pelacak maksudnya. Dan nanti kita pas mau masangnya itu caranya tinggal seperti ini aja guys.
dipasin sama slotnya, lalu tekan. Udah gitu aja sih. Oke, kita akan rapiin dulu keberantakan seperti ini. Ini kalau kalian lihat berantakan banget, kita rapiin dulu baru kita pasang motherboardnya ke situ. Oke, ini dia casingnya. Ukurannya lumayan besar dan warnanya putih. Neo 504 ya. Hyperion Neo 504. Untuk portabilitasnya di sini ada USB 3.0, USB 2.0, audio combo jack, tombol restart dan juga tombol power. Di bagian sini juga udah ada air filternya. Lalu di bagian belakang ini kalian bisa pasang menggunakan tangan, cuman kalau terlalu sering emang agak bikin sakit tangan sih guys. Di sini adalah bagian kabel manajemennya. Nah, di sini tempat buat kalian untuk manage kabel. Untuk space-nya sih lumayan luasa ya ini. Lebih enak dibandingkan casing yang kemarin gua review ya guys, di video sebelumnya. Jadi kabel kita bakalan lebih rapi nih di casing ini. Lalu di sini ada tempat buat naruh HDD. Nah, ini dia uniknya guys. Kita akan dekatin dulu. Di sini kalian bisa naruh HDD-nya dengan rapi. Jadi tinggal taruh sini aja gitu guys, udah tersusun dengan rapi. Ada raknya lah istilahnya. Oke, kita ambil dulu PSU-nya guys. Di sini kita menggunakan PSU G1600P. Ini lumayan besar ya, 1600 watt, tapi di tulisannya di sini ada sertifikasi 90 plus gold. Semoga kelihatan 90 plus gold. Power supply gaming series. Oke, ini kita ambil aja. Ini lumayan berat ya, ini sekitar 4 kilo kali. Kalian bisa lihat nih. Udah rapi sih, cuman kabelnya itu tidak full modular guys. Jadi nggak bisa kita bongkar pasang. Sebenarnya sih sesuka kalian aja guys. Kalau misalkan PSU mau yang seperti apa gitu kan, sesuaikan budget juga. Soalnya yang modular itu harganya lumayan mahal guys. Misalkan kalau kalian lebih mengutamakan sertifikasi goldnya, silakan. Kalau misalkan kalian lebih mengutamakan modular atau tidaknya juga silakan. Ini kabelnya banyak banget. Ntar kita gimana juga kita harus pasangnya dengan rapi sih biar enak dipandang. Oke, di sini kita tinggal dorong ke dalam aja biar masuk. Perlahan tapi pasti kan. Wah, nggak bisa. Oh. Oke, ternyata guys, ini PSU-nya nggak muat di casing ini. Ini PSU-nya emang besar dan tebal guys. Kalian bisa lihat di sini apa ada logo kayak Bitcoin gitu guys. Ini emang PSU. Sebenarnya ini PSU wattnya gede banget 1600 dan pin VGA-nya juga ada banyak nih. Ada banyak banget. Jumlahnya berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Pokoknya ini sebenarnya sih udah masuk ke level buat nambang Bitcoin. Jadi emang kalau mau dimasukin ke casing seperti ini butuh casing yang lumayan besar guys. Dan ini intinya nggak muat lah di casing ini. Jadi kita untuk build PC kali ini kita akan sedikit ngegantung di luar PSU-nya guys, karena nggak bisa dimasukin ke dalam. Oke, maka dari itu ini kita skip dulu PSU-nya. Kita pasang terlebih dahulu motherboardnya ke casing. Dan ini kacanya juga udah tempered glass kan? Jadi kelihatan lebih mewah dan lebih kuat kacanya. Dan di sebelah sini ada karet kecil gitu guys, semoga kelihatan. Ini tuh untuk mencegah kacanya jatuh. Jadi kalau misalkan kita udah lepas semua bautnya, kacanya nggak jatuh guys. Nggak harus kita pegang juga, dia nggak jatuh sebenarnya. Jadi tinggal kita tarik.
dan sudah terbuka casingnya. Jadi udah aman lah di sini. Jadi dengan karet ini pokoknya kacanya lebih aman dari fall damage. Bukan fall damage juga sih, lebih aman dari apa ya, probabilitas untuk dia jatuh secara tidak sengaja. Ini kita tidurin dulu ini casingnya, dan kita pertama-tama harus lepas fan-nya terlebih dahulu karena ini akan sedikit menghalangi guys. Nah, untuk bautnya bentuknya seperti ini guys, jangan sampai ketuker ya. Emang biasanya sih kalau fan casing itu semua bautnya hampir seperti ini bentuknya, jadi kita harusnya sih udah nggak ketuker-tuker lagi. Udah universal lah istilahnya. Ya, ini sudah kita lepas. Di sini juga kita mendapatkan, nah dalam casing ini juga kita juga udah mendapatkan beberapa kelengkapan seperti ini guys. Di sini ada speaker. Wah, ada speaker nih. Kita akan coba ya di speakernya seperti apa guys. Ini unik juga sih. Kita dapat speaker bawaan yang cukup kecil. Lalu di sini juga ada cadangan baut dan lain-lain. Jadi kalau misalkan bautnya hilang, kita masih punya cadangan di sini. Dan karena kita menggunakan motherboard ATX, kita pasang dulu pin ini guys. Ini apa namanya ya? Karena ini bawaannya itu setupnya untuk motherboard yang MATX, bukan ATX. Jadi kita pasang dulu ininya di sebelah sini. Setelah kita memasang dudukan bautnya untuk ATX, lalu kita tinggal pasang motherboardnya aja guys. Lalu kita tinggal pasang baut casing motherboard. Nah, sebentar guys. Di sini di motherboardnya juga udah ada tanda ya kalau misalkan kita menggunakan baut yang gede atau yang kecil di sini nih. Sebenarnya kan kita dapat dua jenis baut. Di sini ada yang besar sama ada yang ukurannya kecil. Nah, cara membedakannya di motherboard itu sebenarnya ada desainnya. Kalau kita lihat di sebelah sini, ini bintik-bintik putihnya itu penuh. Otomatis jika kita ingin masang sesuatu, kita pakai baut yang ukurannya lumayan besar. Dan kalau misalkan bintik-bintiknya itu setengah, kayak yang di sebelah sini, itu berarti kita pakai baut yang ukurannya agak kecil guys. Seperti itu. Oke. Setelah sudah terpasang, kita bisa lihat di bagian casingnya lagi guys. Di sini ada sedikit jeda untuk kabel manajemen di bagian atas. Jadi pada saat casingnya kita berdirikan seperti ini, motherboardnya rapi jadinya. Kabel yang kita sangkutin di bagian atas tadi itu nggak akan kelihatan guys. Kita langsung aja pasang PSU nya. Nah, ini karena PSU nya itu terlalu besar, jadi kita mau nggak mau PSU nya itu di luar aja, belum bisa kita masukin guys. Mungkin nanti next time kalau misalkan kita mendapatkan PSU yang ukurannya pas dengan casing, kita akan masukin sih ke dalam. Cuman ini sementara untuk rakitan kali ini PSU nya di luar terlebih dahulu guys, karena nggak muat di dalam. Kita udah coba berbagaimanapun nggak muat guys. Mungkin di bagian sini kita akan time lapse aja karena memasang kabel itu cukup lama dan belibet karena kita masangnya itu harus rapi. Di sini kita udah pasang beberapa bagian. USB 2 di sebelah sini, HD audio, lalu di sebelah sini kabel front panel. Front panel itu misalkan kalau kalian mau pencet-pencet di sini jadi respon gitu. Nanti kalau misalkan kalian pencet tombol shutdown di casingnya nggak bisa, berarti front panelnya itu ada yang salah atau nggak kencang gitu masukinnya. Di sini ada USB 3. Nah, ini lumayan berantakan sih soalnya PSU nya aja begini guys di luar. Ya mau gimana lagi, PSU nya gede. Gak apa-apa lah, yang penting komputernya bisa berjalan dan kita bisa benchmark AMD Ryzen sama 5600 XT nya.
Ini kita akan pasang di slot yang kedua. Kita buka dulu, lalu kita buka ini juga. Guys, sudah selesai, udah dibersihin juga kamarnya, jadi lebih rapih kalau kita lihat overview-nya. Oke, kita langsung aja tes nyalain PC-nya ya. Pertama dari PSU-nya, bismillah. Agak nyetrum ya. Oke, dan kita nyalain. Nah, ini dia tampilan BIOS dari ASRock Taichi. Semoga terlihat. Ini bagian main menunya. AMD Ryzen 9 5900X 12 core prosesor. Prosesor speednya 3700 MHz. Ini belum kita install drivernya, jadi semuanya masih bawaan. Di sini bisa overclock juga. Lalu di sini ada CPU configuration, PCI configuration, dan lain-lain. Ada banyak lah. Kita akan coba install dulu menggunakan flash disk. Jadi untuk install ulang tuh gampang banget ya, tinggal download ISO-nya aja dari Microsoft langsung. Lalu ISO-nya itu kalian ekstrak dan exe-nya itu kalian masukin ke flash disk. Lalu pada saat sudah dimasukin ke flash disk, tinggal flash disknya colok aja ke PC kalian. Kita akan lihat proses instalasi Windows di SSD Midas First, guys. Ya, seperti yang gue bilang sebelumnya, ini emang kecepatannya itu masih bisa dibilang SSD, walaupun emang kecepatannya itu di bawah standar dari SSD-nya itu sendiri. Ya, masih bisa dibilang value lah, alias budget. Dah, cepet ya. Tetap aja dia bisa dibilang lebih cepat dibandingkan HDD. Tetap jauh lebih cepat dibandingkan HDD 7200 RPM, guys. Oke, sebenarnya kita masalah install Windows rakit PC sesimpel inilah. Walaupun kalian newbie pun dalam merakit PC, paling nggak itu membutuhkan waktu 3-4 jam karena sambil masang sambil ngeliat tutorial gitu kan. Jangan lupa baca buku manual, sama di websitenya PCIe-nya itu support apa aja. Tadi kita sempat salah ya, karena dimana kita colok M2 SATA-nya di tempat PCIe yang tidak support dengan M2 SATA, guys. Di motherboard ASRock Taichi ini yang support dengan M2 SATA tuh hanya di bagian yang paling atas sama yang paling bawah, yang tengahnya itu nggak bisa. Di sini kita I don't have internet terlebih dahulu karena kita membutuhkan browser untuk login di WiFi ID yang saya miliki. Continue with limited setup. Berarti tadi udah support ya, udah connect ke internet, guys. Ini antenanya udah bisa connect ke WiFi tadi karena udah muncul list WiFi-nya. Tanpa install driver dia sudah siap digunakan. Mungkin kalau kita udah install driver, dia akan performanya jauh lebih baik lagi karena ini mungkin dia menggunakan driver bawaan atau default settingnya gitu. Oke, akhirnya kita udah selesai rakit PC 20 juta fit AMD Ryzen Indonesia dan Imperium Indonesia. Pertama-tama kita akan bahas penampilannya terlebih dahulu. Pada rakit PC kali ini cukup disayangkan karena PSU-nya nggak muat untuk masuk ke dalam casing Neo 504 ini. PSU ini memiliki tinggi sekitar 8 cm, lebar 14,5 cm, dan panjangnya sekitar 18 cm. Untuk noise yang dihasilkan dari fan PSU ini lumayan berisik, sekitar 50 desibel. Tapi kayak gini sih wajar sih, karena PSU ini sebenarnya sudah masuk ke kategori mining Bitcoin, dimana colokan untuk PCI Express-nya ada 12 biji. Beralih ke casing, fan bawaan dari casing ini belum RGB, masih single color, dan kita bisa ganti kalau mau, guys. Untuk slot fan casing, optimalnya kita bisa isi hingga 3 fan pada casing ini. Di bagian dekat front panelnya terdapat ruangan untuk kita isi radiator.
Warna fan dari CPU cooler yang kita gunakan saat ini masih single color RGB mode atau bisa dibilang rainbow color. Warnanya gradasi tapi tidak bisa berganti-ganti. Tapi jangan khawatir karena fan dari CPU cooler ini bisa kita ganti-ganti. Untuk performa dari PC cooler GIX 4S ini udah bagus karena bisa menggunakan Ryzen 9 5900X dalam pemakaian biasa. Saat kita uji menggunakan software ASRock Tuning, fan dari GIX 4S ini dapat berputar hingga 1730 rpm. Menariknya, saat kita benchmark 10 kali menggunakan Cinebench R20, suhu dari prosesor AMD Ryzen 9 ini hanya menyentuh hingga 78 derajat Celcius. Maka dari itu, kita coba overclock ke 4,5 GHz. Dan suhu yang dihasilkan pun juga tidak melebihi 86 derajat Celcius. By the way, sebenarnya Ryzen 9 5900X ini emang nggak terlalu panas guys, karena di Zen 3 ini arsitekturnya sudah 7 nanometer dan merupakan penyempurnaan dari gen sebelumnya di Zen 2. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas perbandingan dari tiap generasi AMD Ryzen ini. Oke, selanjutnya pengujian menggunakan 3D Mark, kita mendapatkan skor yang tinggi. Namun hasil yang didapatkan di bawah rata-rata dari user 5600 XT pada umumnya. Mungkin ini disebabkan karena RAM yang kita gunakan pada rakit PC kali ini hanya single channel 8 GB. Tes game pertama di Valorant, kita mendapatkan average 329 fps pada settingan Ultra Full HD. Sementara di Apex Legends, kita mendapatkan average 84 fps pada settingan Ultra Full HD. Jadi kalau misalkan PC-nya mau kita pakai untuk bermain game udah aman banget nih guys. Apalagi kalau RAM-nya udah kita upgrade menjadi 2 channel 16 GB. Oke, berikut ada list komponen yang kita gunakan pada rakit PC kali ini. Untuk kesimpulannya, Ryzen 9 5900X ini dapat menghasilkan performa yang luar biasa dengan konsumsi power yang rendah. Selama uji coba benchmark maupun tes game sih nggak ada masalah thermal, walaupun kita hanya menggunakan CPU cooler seperti ini di Ryzen 9. Namun perlu dicatat di sini kita hanya melakukan benchmark biasa, di mana ini hanya memakan waktu yang tidak terlalu lama seperti stress test. Tentunya kalau mau pemakaian jangka panjang, nggak mungkin juga kita nekat pakai CPU cooler 200.000 untuk prosesor yang harganya 11 jutaan. Tapi overall sih PC cooler GIX 4S ini udah perform sangat baik di kelasnya. Mungkin di lain waktu kita akan review lebih detail lagi mengenai CPU cooler ini, dan tentunya kita akan menggunakan prosesor yang selevel biar seimbang lah. Buat kalian yang pengen rakit PC 20 jutaan dengan worth it, tentunya jangan asal rakit guys. Karena definisi worth it itu ada banyak, bergantung pada usernya sendiri. Karena tiap orang itu keinginannya beda-beda. Ada orang yang pengen ngutamain VGA-nya, ada yang CPU-nya, ada orang yang mau price to performance, ada orang yang mau full RGB, ada orang yang mau PSU-nya harus 1 jutaan, gitu juga nggak tahu kan guys. Ada juga orang yang mau komponennya itu full baru, ada juga orang yang mau pakai komponen bekas, nggak peduli, pokoknya dia mau incer RTX 2080. Kita nggak tahu guys, orang kayak gitu maunya seperti apa. Pokoknya kita nggak bisa mengeneralisasikan suatu keinginan kita untuk orang lain. Tiap orang punya definisi worth it-nya masing-masing. So, buat kalian yang kepengen tahu cara merakit PC dengan worth it, kalian bisa klik video di samping ini. Semoga buat kalian yang pengen ngerakit PC bisa cepat kesampaian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. And see you next time.